wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat bediler semua yang ada di Nusantara, juga yang ada di mancanegara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview sebuah unit yang sudah di-upgrade, unitnya Om Haji Nanang Sultan Cianjur. Nah, apa saja yang di-upgrade? Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Nah, jadi Pak Nanang ini sudah 2 kali upgrade. Upgrade yang pertama dia dari MK2 menjadi semi M3 ya. Kemudian setelah beres dan sudah ada YouTube-nya, channel juga sudah saya kasih. Dan di YouTube di video sebelumnya sudah saya upload tentang unit yang sudah di-upgrade, tapi ada baiknya saya ulangi dari awal untuk lebih jelas karena ada beberapa hal yang tertinggal. Tentu para sahabat masih ada yang bertanya kalau upgrade dari MK2 ke semi M3 itu seperti apa. Penjelasannya katanya belum terlalu rinci, jadi memang belum saya sampaikan secara keseluruhan. Karena memang waktu itu konsumsinya hanya untuk yang bersangkutan, tetapi karena memang banyak viewers atau banyak komentator yang bertanya dan yang meminta ingin dijelaskan lebih rinci, oleh karenanya saya upload ulang. Kebetulan ini Pak Haji Nanang itu ingin upgrade yang kedua. Jadi upgrade yang keduanya dari seputaran laras atau surrounded barrel ya. Jadi ingin lebih senyap. Jadi di awal mungkin larasnya belum ada surrounded barrel, hanya serobong biasa. Kita upgrade. Kemudian ada beberapa hal yang diremajakan kembali, seperti ada beberapa hal yang minta di repaint atau dicat ulang atau diwarna ulang atau reanodise, dan itu sudah kita lakukan semua. Walhasil sekarang sudah beres semua, jadi akan kita kupas satu persatu. Disimak terus supaya paham ya, jangan ada yang di skip, karena memang kalau di skip pasti ada yang tertinggal sehingga pemahamannya nggak perfect, nggak sempurna. Baik, langsung ya kita bicara dari awal. Ini unit Pak Haji Nanang. Ini yang sudah di-upgrade dari MK2 menjadi semi M3. Semi M3 kenapa semi M3? Karena ya chambernya masih MK2, istilahnya gitu. Chambernya masih MK2. Kalau M3 kan sudah ada bregol dan lain sebagainya, sistem ada quick tune di sininya, ini masih standar MK2. Sehingga boleh dikatakan ini semi M3 lah. Karena beberapa hal yang orinya pun yang di sana pun ya ada yang MK2 diganti, katakanlah diganti power plenumnya, cuma kita membahasakannya menjadi semi M3, jadi bukan M3. Hanya versinya lebih 2 langkah lebih maju untuk mendekati ke M3 lah gitu. Bukan 1 langkah tetapi 2 langkah, karena upgrade-nya kisaran 90% lah yang di-upgrade. Oke. Yang pertama, kalau seandainya yang MK2 pasaran kan terkadang yang lokal itu belum menggunakan adapter magazen 38 round, masih standar. Berarti yang harus di-upgrade adalah adapter magazen yang dari 21 menjadi 38 round. Itu yang pertama, harap disimak. Yang kedua, chamber belakang otomatis automatically lah bahasa Jermannya, harus diganti juga. Kenapa? Karena dia akan sinergi dengan power plenum yang kita buat. Karena power plenum yang kita buat ini bukan sembarangan power plenum, tidak seperti yang hanya sekedar mereknya saja. Jadi bisa dibuktikan dalemannya, OD-nya, ID-nya berapa, itu harus perlu tahu. Maka buat para sahabat yang ingin mengetahui lebih jelas tentang OD-nya, harus OD itu power plenum yang sesungguhnya OD-nya berapa yang realnya, kemudian ID-nya jangan lupa. Jadi kalau OD saja dilihat bentuk dari luar pasti akan persis, pasti akan sama. Coba sahabat cek dalamnya ID-nya berapa. Kalau misalkan ID-nya kurang, berarti itu biasanya diakalin, hanya sekedar digedein saja ininya, OD-nya, ID-nya enggak. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian kita sudah menggunakan sistem power block. Juga lagi-lagi power block ini bukan hanya sekedar nama, teman-teman. Jadi power block itu betul-betul kita desain menyerupai yang orinya. Kenapa? Karena memang kita berbicara spek ori itu ya harus seperti itu. Kalau memang katakan copy paste atau copy ori ya jadi 1:1. Jangan lupa yang orinya juga kita punya, sehingga untuk menduplikat itu kita harus mempunyai sandarannya atau rujukannya atau sanadnya yang jelas, itulah bicaranya seperti itu.
Oke, power block sudah. Kemudian power plenum 720 dengan power block ini ada perbedaan dengan yang non power block. Saya sudah jelaskan sebelumnya, ada M3 yang non power block, ada yang keluaran terbarunya M3 power block. Jadi sudah 720 ditambah power block. Yang lebih jelasnya, jika ingin para teman-teman ingin membuktikan, kalau misalkan ingin menjadikan acuan ya, bahwa apakah ini sudah stylenya style yang originalnya, maka lihat dari sininya aja. Jadi kalau originalnya itu dia tembus ke sini. As, kalau saya bicaranya as ya, as piston atau as valve ini dari sini. Ini piston ya, atau valve-nya di sini. Ruang kendali udara, ruang kendali ya. Setelah adanya ruang ledak, di sini ada ruang kendali angin yang akan mentransfer ke laras di sini. Nah, ini sampai di sini kita harus melihat ini tembus. Teman-teman, tembus, bukan nggak tembus, tembus. Nah, kemudian selanjutnya ketika bicara power block, power plenum, kita bicara power plenum, OD-nya diperhatikan juga. Saya tidak akan menjelaskan lebih rinci berapa-berapanya karena ada beberapa hal yang harus kita harus cari sendirilah. Untuk yang banyak orang yang khawatir ya dengan Laroiba ketika mereview tuh belak-belakan, katanya terlalu open. Jangan-jangan nanti diikutin sama yang lain. Saya bilang ya nggak apa-apa kalau diikutin, berarti ilmu saya dimanfaatkan oleh orang, otomatis saya juga mendapatkan pahala. Jika hasilnya menyenangkan orang kan ibadah, berarti saya juga ikut kecipratan pahalanya, kan begitu. Selanjutnya ini yang kita ganti side lever, jadi box M3. Box M3 yang kita ganti dari mulai awal ya, satu set nih. Kemudian box M3 dengan apa? Kalau saya mengartikannya ini apa ya, hambalannya atau ganjalan ya, hambalan. Jadi dudukan untuk plat. Dudukannya. Nah, dua dudukan ini otomatis harus diganti. Kalau kita lihat dari sisi atas seperti ini kira-kira. Nah, kalau dari sisi atas seperti ini tuh. Jadi fungsinya untuk memindahkan side lever, bisa di kanan, juga bisa di kiri. Nah, seperti itu. Juga demikian halnya dengan yang box M3-nya juga harus seperti ini. Cek dari atas ya. Kalau dari pinggir mungkin nggak terlihat, tapi kalau kita lihat dari atas, posisinya ini dari atas kita lihat, nah seperti ini. Fungsinya sama. Jadi untuk side lever ini ketika dipindahkan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dia PNP, jadi adjustable. Ini jadi yang diganti ya otomatis ini semuanya. Yang tidak, yang awalnya MK2 tidak dipakai semuanya, jadi nggak dipakai sama sekali. Ini dibuang, yang orinya, yang bawaannya ini dibuang, yang bawaannya sudah saya upload ya videonya di channel yang sama atau di video yang sebelumnya. Itu sudah saya kasih tahu bahwa barang bekasannya itu tidak ada satupun yang kita save, kita kembalikan kepada ownernya. Untuk apa? Untuk membuktikan dan transparansi supaya tidak ada kata-kata meragukan. Karena prinsip saya adalah la roiba, jadi tidak ada keraguan. Oke, kita lanjut. Nah, sistem M3 ini dia sudah menggunakan side levernya, dia sudah menggunakan pen ini untuk membantu ya. Jadi ketika kita sambungkan, kita klik, nah seperti itu. Lanjut. Kemudian upgrade yang selanjutnya ini menggunakan regulator M3. Regulator M3 ini sudah jelas lebih awet, lebih mudah, dan lebih simpel untuk diaplikasikan. Kenapa? Karena yang dulu terdahulunya masih adjustable-nya dari belakang sini, dari dalam ini ya, dari dalam sini harus dibuka full. Kalau sekarang tidak usah. Jadi kita mengadjustnya itu dari sini. Memang harus dibuka botol, tentu harus dibuka botol karena ini kan tempat botol masuk ya kan, adapter botol knockdown itu kan. Otomatis dicopot dulu botolnya. Nah, gimana masalahnya kalau seandainya botol itu masih ada angin aman, karena kita kan sudah menggunakan sistem knockdown. Ini sekalian saya buka ya. Ini knockdown yang akan kita pakaikan ke unit MK2 semi M3. Jadi knockdown yang awal
dengan regulator yang awal yang punya teman-teman misalkan mau upgrade, jika memang di sini sudah ada regulator bawaannya, mudah buat kita untuk menggantinya. Tetapi kalau misalkan belum regul sama sekali, kita akan cek dalam ininya, drat yang di dalam chamber ini. Jadi dudukan adapter regulator itu harus jelas apakah masih muat untuk dimasukkan regulator atau tidak. Nah kalau tidak, otomatis tidak akan bisa dipasangkan regul di dalam, artinya harus tetap ada di luar regulatornya. Tapi ada juga beberapa pengrajin yang sudah menyediakan ruang untuk regulator. Tandanya ketika kita buka adapter ini ada drat yang tidak full. Jadi ketika ada drat di dalamnya masih ada ruang lagi. Nah itu mudah-mudahan itu masih bisa dipasangkan regulator tanam. Dan seandainya sudah dipasangkan regulator tanam M3 juga harus satu set dia dengan knockdown-nya. Karena knockdown MK2 dengan yang M3 itu beda. Kan yang originalnya juga dia menggunakan ada tambahan yang disebutnya itu apa ya, diistilahkannya itu saya lupa apa sih namanya, mungkin buat teman-teman tahu lah, Bosch ya kalau nggak salah, Bosch gitu. Jadi untuk penyambung untuk tusukannya atau pentilnya. Nah kita tes ya. Jadi apabila sudah di upgrade menggunakan regul M3, maka yang regul bawaannya itu tidak akan dipakai sama sekali. Kita kembalikan, jangan khawatir. Kita kembalikan utuh. Nah ini contohnya ya, seperti ini. Ini masuk berarti. Tidak usah diragukan, berarti ini masuk. Yang selanjutnya, upgrade selanjutnya, kalau dari Pak Haji Nanang ini, Om Nanang ini punya tambahan lagi dia. Selain di repaint ya, kita repaint ulang nih. Terus semuanya kita tambah seperti baru. Kita akan lanjut, ada azan dulu ya. Kita skip dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Barusan kita terjeda karena ada kumandang azan ya. Tapi kita lanjutin dulu ya. Nah, karena masih banyak waktu untuk melaksanakan sholat. Oke, kita lanjut sampai tadi bicara masalah, kalau tidak salah masalah regulator dan knockdown ya. Ada azan lagi. Jadi azan kedua. Azan swasta yang ini nggak apa-apa, lanjut karena azan di sini. Yang tadi azan negeri, yang itu swasta. Yang kedua. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kita upgrade selanjutnya, yang Haji Nanang itu awalnya ini loh. Satu aja lah yang ini. Nah ini manometernya kecil, OD25, kemudian dia masih ya PSI, tapi ini made in China kalau nggak salah ya. Kalau ada yang lebih tahu silakan komen di bawah. Seperti ini nih, FX. Dan ini biasanya saya gunakan di M3 seri 1 ya. Bedanya M3 seri 1 ya masih menggunakan manometer seperti ini. Kalau yang sudah M3 power block yang full yang seri 2-nya, dia sudah menggunakan manometer bar jadi impor. Nah, dan ini yang Pak Nanang ini sudah diganti manometernya. Yang pertama menggunakan manometer digital. Jadi dratnya beda. Kalau ini dratnya drat 1/2 UNF. Jadi beda dengan drat lokal ya. Makanya ini perlu nggak bisa langsung dipasang, jadi harus ditap ulang. Yang keduanya manometer barnya yang ada di informasi angin masuk. Jadi informasi yang kedua adalah informasi angin keluar, jadi output ya, dan ini inputnya. Jadi ngeliat inputnya di sini sudah dua-duanya sudah menggunakan bar. Ini menggunakan bar. Jadi kisarannya kalau misalkan 200 bar itu kurang lebih 2800 PSI. Kalau 300 bar itu 2900. Kalau inginnya mencapai 3000 berarti sekitar 215 bar lah, kira-kira seperti itu. Kalau 220, kalau 250 bar itu sekitar 3600 sekian PSI ya hitungannya. Baik, itu ini cukup ya yang di awal upgrade itu yang Pak Nanang seperti ini upgrade-nya. Dan masalah apa sih manfaatnya ketika di upgrade dari power plenum yang masih
50 cc kalau nggak salah ya, bukan 72 cc, yang 50 cc kalau nggak salah, yang jadi mano yang standarnya ada di tas sih, jadi nggak saya ambil ya, nggak usah diambil. Yang jelas buat para teman-teman yang sudah merasakan mungkin punya MK2 sama persis misalkan MK2 nya pasti tahulah ukuran power plannya ini. Jadi buat para sahabat atau teman-teman yang ingin lebih jelas dengan dari apa yang sudah saya sampaikan, misalkan ada yang belum paham atau belum jelas, silahkan langsung chat aja. Kalau di komentar itu kan terkadang kita ngetiknya juga lama dan lain sebagainya, ada baiknya mungkin langsung ya di pas responnya sudah tahu lah nomornya, para teman sudah tahu semua, tinggal cek aja. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bicara masalah ke belakang ya, nanti awalnya butt flat atau butt stocknya itu ya, butt stock, kalau ini butt flat sorry, kalau butt stocknya itu yang masih standar, masih bawaannya MK2 lah, terus kita ganti butt stocknya menggunakan ini. Jadi kalau kita pasangkan ke sini dia akan terlihat lebih cantik, lebih memukau, lebih elegan, lebih compact, lebih meracuni gitulah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibayangkan mantul pisan. Nanti kita pasang satu-satu. Nah selanjutnya, upgrade selanjutnya, serobongnya atau larasnya, laras bawaannya, mana tadi larasnya dong ya? Tadi larasnya di mana? Di bawah kali. Ah, di bawah nggak? Di bawah sana tadi. Oke, santai, kita ambil dulu larasnya, ketinggalan. Ntar panana ngambek, larasnya ketinggalan. Nah ini, ya ada larasnya. Kalau nggak salah ini larasnya udah 14 ya, udah 14 atau 13 ya. Orang suka ini juga karena bawaannya sih 13, biasanya harusnya 14. Ya. Ini 13 doang ya, nolak mana teh? Nolak kemana, angka mana? Nolak. Ya. 13. Ya. 13. Nah, laras 13 mili. Kalau kita bicara M3 yang Laroiba itu larasnya sudah 14 mm dan dia menggunakan liner barrel. Jadi inner barrel, liner barrel, kemudian surrounded barrel. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau inner barrelnya itu kita menggunakan OD yang lebih besar daripada originalnya. Kita menggunakan OD 8 atau OD 9. Untuk apa? Manfaatnya, jadi ketika ada accident, laras itu masih kuat menahan mimis yang kacau gitu, yang ngacak. Kan kalau terlalu tipis kita khawatir ada laras-laras, karena sudah pernah kejadian ada MK2 ori yang menggunakan mimis slag, ada 2 mimis yang tersangkut di dalam laras, ketika ditusuk dengan paksa akhirnya larasnya jadi hamil. Kalau ditusuk paksa jadi hamil, maksudnya ya ada benjolan lah gitulah, kira-kira seperti itu. Jadi ada harus teman-teman ketahui juga, kalau misalkan M3 seri 1 saya masih seperti itu, hanya menggunakan laras full baja. Kalau sudah yang seri 2 nya dia betul-betul kita menggunakan sistem yang originalnya, jadi tidak usah diragukan. Sudah ada video-video yang sebelumnya juga sudah saya kupas tuntas tentang M3 Power Block yang terbaru full edition, yang masterpiece-nya, kemudian yang dikirim ke teman-teman customer juga pada paham. Jadi jangan sampai salah paham. Kalau misalkan MT seri 1 seperti apa, MT seri 2 Laroiba seperti apa, sudah jelas gitu. Oke, yang laras yang Om Nanang ini, karena larasnya masih bagus, jadi tidak kita ganti. Hanya kita mengganti serobongnya. Ya ini serobong bawaannya. Jadi serobong bawaannya ini kalau kita masukkan, dia sampai sini tidak ada surrounded barrel. Artinya tidak menggunakan peredam internal. Kita ganti dengan
surrounded barrel ini. Nah, jadi ingat ya, panjang laras tuh sampai di sini. Nah, kan ini sampai sini kita masukkan. Artinya masih ada sisa ruang untuk peredam. Nah, ini yang dimaksud surrounded barrel. Jadi harus paham teman-teman, tidak semua serobong itu surrounded barrel. Kalau surrounded barrel itu sudah pasti serobong. Ini serobongnya cuma surrounded barrel gitu. Ada yang cuma serobong aja ya, bawaan yang Om Nanang tuh ya serombong, disebutnya serombong apa serobong, yang penting bungkus laras, dan dia belum menggunakan peredam internal, artinya belum surrounded barrel. Nah, kalau ini sudah surrounded barrel, kita buktikan ya, kita pas nih sudah diputar. Nah, sampai sini ya, sudah saya kasih seal sengaja di sini untuk batasannya. Nanti kita copot lagi, terus kita pasangkan dari luar. Jadi kelebihannya seperti apa, lebih berapa senti. Nah, ini sekitar 8 sentian lebihnya, lumayan. Akhirnya menambah kedap itu teman-teman. Jadi fungsinya apa sih surrounded barrel? Ya menambah senyap gitu. Fungsinya apa sih power block? Fungsinya apa sih di apa yang tadi yang belum sempat saya jelaskan, fungsi power block itu untuk apa? Ya untuk menambah power dan menambah konsumsi angin dengan lebih besar, tetapi dia masih irit. Power bertambah tapi angin irit, seperti itu. Jadi karena memang sudah ditampung di power plenum yang jauh lebih besar daripada 720 kalau power block itu. Jadi dia bukan 720 sebetulnya, kalau sudah menggunakan power block mungkin sekitar 750 atau mungkin 7 bisa dari 80, 750 lah paling tidak, 750. Jadi bukan 720 lagi, ada ruangan yang lebih besar lagi. Itu maksudnya. Jadi buat sahabat nih yang belum paham ya, atau yang masih pemula, saya tidak menggurui yang sudah senior atau yang sudah suhu. Ini saya hanya berbagi informasi ya, berbagi ilmu kepada yang memang belum paham. Tapi jangan salah paham. Jangan berarti yang sudah paham kemudian komennya jangan ngajarin ikan berenang gitu. jangan ngajarin bebek berenang. Saya nggak ngajarin bebek berenang. Yang saya ajarin siapa dong? Yang nggak bisa renang kira-kira apa tuh? Yang ini kucing. Jadi saya ngajarin kucing berenang. Jadi bukan ngajarin bebek yang berenang. Kalau bebek diajarin renang bagus, lebih hebat bebek. Jadi maksudnya analoginya saya tidak mengajari yang sudah paham, sudah expert ya, sudah ahlinya. Jadi saya hanya berbagi ilmu ya. Saya juga masih banyak kekurangan, makanya kalau ada hal-hal yang keliru dalam penjelasan saya, pertama saya minta maaf, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Yang kedua, please dikasih tahu di kolom komentar tentang apa yang kurang gitu kan, atau misalkan kesalahannya apa. Jadi di awal saya mohon maaf ya. Kita lanjut. Ini sudah surrounded barrel. Seandainya menggunakan peredam eksternal, artinya berarti jauh lebih senyap. Nah, dari Om Nanang ini ada pertanyaan, ragu. Wah, unit saya kan Pak Ustadz, unit saya itu kan sudah bagus, sudah larasnya sudah presisi dengan tidak menggunakan peredam internal. Nanti jangan-jangan kalau pakai peredam internal malah nggak presisi, nantinya nabrak-nabrak gitu kan. Nah, kalau untuk hal itu ya kita jamin nggak mungkin, itu tidak mungkin terjadi, insya Allah nggak mungkin terjadi yang namanya presisi gitu ya, atau unpresisi. Pasti sangat presisi. Kenapa? Karena kita uji berulang-ulang, jadi nggak asal-asalan. Caranya nanti kita tes, ini cara yang manual ya untuk menguji bahwa laras surrounded barrel dan peredam itu presisi atau tidak, simetris atau tidak ya. Caranya tinggal teman incer dari sini, lihat dari sini. Kalau dia tidak presisi akan kelihatan ada bulan sabit, atau akan kelihatan ujung peredam yang menghalangi pandangan nolnya itu, pandangan bulatan larasnya. Seperti itu kira-kira.
memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ketika ditambah sorrow lead barrel, otomatis jangkauan melihat kita semakin jauh. Jadi hal-hal yang sekecil apapun akan terlihat. Kalau misalkan masalahnya akan terlihat sedikit saja ini bulatannya tapi bagus, artinya bulatannya itu memang ada semua, itu berarti presisi. Tapi kalau ada cuma salah satu yang menghalanginya, itu yang tidak presisi. Artinya lubang yang di sini kurang besar. Walaupun di sini katakan lubangnya 4,5, kita buat jadi 5 mili misalkan. 4,5 nih misalkan lubang yang di sini bisa kita besarkan menjadi 5 mili, nggak masalah. Karena bukan berarti, karena kan semakin jauh jangkauan laras, karena dari laras tambah jauh untuk ke ujung sini. Kalau dari sini tanpa ada peredam internal sih pasti masuk, jadi dia tidak terhalang. Kalau misalkan bulan sabit, bukan bulan sabit sebenarnya, kelingkarannya itu bagus, menghalanginya bagus bulat gitu kan, nah itu masih presisi. Tapi kalau cuma salah satu aja, sebelah aja kehalingin, misalkan gini nih, tidak pandangannya tidak begini, jadi masih begini tuh, nah ini nggak bisa, berarti nggak presisi. Cara mudahnya ya manualnya seperti ini, kita cek dari sini. Nah ini sudah bulatnya sudah sama semua. Seandainya pun ada halangan sedikit ya pasti miss dari sininya. Jadi ininya yang ternyata sudah ketabrak gitu kan, ini yang pernah luka. Nah ini bisa jadi jangan menyalahkan, sekonyong-konyong menyalahkan laras atau solid barrel, boleh jadi peredamnya yang enggak presisi itu. Maka untuk presisi, menjamin presisi, dicek berkali-kali dan kita harus lihat lagi, kita bongkar peredamnya juga di dalamnya, apakah peredamnya sudah bagus atau ada luka. Kalau ada luka ya nggak mungkin presisi teman-teman. Itu caranya. Ini berbagi ilmu ya, untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin yang terlewati dari beberapa penjelasan YouTuber yang lainnya, bisa kita cek. Nah ini ininya ada tidak presisi, jadi udah ada yang luka, udah ada yang luka. Betul sekali. Jadi sudah ada yang luka nih. Maka saran saya ada dua, apa ini digedein, apa ganti dengan biasalah mosi Laroibah.